Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya. Oke, apakah kamu pernah terpikir untuk WFH? Atau saat ini kamu sedang menjalani WFH? Jika iya, apakah kamu pernah merasa WFH itu membosankan dan bikin produktivitas menurun? Eits, tenang aja, kamu nggak sendirian. Banyak dari kita yang mengalami hal yang sama, tapi dengan tips-tips yang tepat, WFH bisa jadi pengalaman yang asyik dan produktif. Tapi, sebelum masuk ke pembahasannya, yuk kita bahas dulu apa itu pengertian dari WFH. WFH merupakan singkatan dari Work from Home yang merujuk pada praktik bekerja di mana karyawan melakukan tugas-tugas pekerjaan mereka dari lokasi yang tidak konvensional, seperti di rumah, dibandingkan dengan di kantor. Jadi intinya WFH itu adalah cara kerja modern yang memberikan kita kebebasan untuk bekerja dari mana saja, asalkan kita punya koneksi internet yang stabil dan laptop. Dengan WFH, kita bisa lebih fleksibel mengatur waktu kita dan mengurangi waktu yang terbuang di jalan. Lalu, bagaimana sih tips jitu agar WFH jadi lebih asyik dan produktif? Yuk simak tips jitu yang bisa kamu coba di rumah. Pertama, buat ruang kerja yang nyaman. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Poin A, ciptakan ruang kerja yang nyaman dan fokus. Ciptakanlah area kerja yang membuatmu merasa betah, tenang, dan bisa konsentrasi penuh pada tugas-tugasmu. Poin B, tambahkan elemen kantor seperti tempat pena, kalender, lampu, dan lilin aromaterapi yang bagus. Meskipun kamu bekerja dari rumah, ada baiknya kamu tetap menciptakan suasana kerja yang mirip dengan kantor. Dengan itu, kamu bisa lebih fokus dan produktif. Poin C, letakkan tanaman atau duduk di dekat jendela untuk meningkatkan produktivitas. Dengan menambahkan elemen alam seperti tanaman atau cahaya alami ke ruang kerja WFH-mu, kamu tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih estetis, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraanmu secara keseluruhan. Yang kedua, sering berkomunikasi. Sering komunikasi di sini maksudnya adalah kita harus tetap menjaga komunikasi dengan rekan kerja, atasan, atau klien ketika bekerja dari rumah. Ini sangat penting karena saat bekerja dari rumah, interaksi tatap muka langsung menjadi terbatas. Jadi, sering-seringlah berkomunikasi ya. Gimana sih caranya? Yaitu A. Buat daftar tugas harian dan sinkronkan kemajuan. Kamu perlu membuat sebuah catatan atau daftar semua tugas yang ingin kamu selesaikan dalam sehari ketika bekerja dari rumah. Selain itu, kamu juga perlu memantau dan menandai sejauh mana tugas-tugas tersebut sudah selesai. B. Kirim ringkasan akhir hari dan tanyakan klarifikasi jika perlu. Kamu perlu memberikan laporan singkat mengenai apa saja yang sudah kamu kerjakan pada hari itu kepada atasan atau rekan kerja. Selain itu, jika ada hal yang belum jelas atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut, kamu juga harus menanyakannya ya. C. Pastikan teknologi mendukung komunikasi, seperti Wi-Fi, kamera, email, Slack, dan konferensi video. Kamu harus memastikan bahwa semua peralatan dan layanan teknologi yang kamu gunakan untuk bekerja dari rumah itu berfungsi dengan baik dan dapat menunjang komunikasi dengan rekan kerja, atasan, atau klien. Yang ketiga, hindari interaksi berlebih. Maksudnya, ciptakan lingkungan kerja yang tenang dan bebas dari hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian saat kamu bekerja dari rumah. Dengan cara sebagai berikut. A. Tetapkan pedoman dengan orang serumah tentang kapan interaksi diperbolehkan. Kamu perlu membuat aturan bersama dengan anggota keluarga atau siapapun yang tinggal satu rumah denganmu mengenai kapan mereka boleh berinteraksi atau meminta bantuanmu saat kamu sedang bekerja dari rumah. B. Matikan notifikasi dan hindari teknologi yang mengganggu. Kamu perlu mematikan semua pemberitahuan atau notifikasi yang tidak penting dari perangkat elektronikmu, seperti ponsel, laptop, atau tablet saat kamu sedang bekerja dari rumah. Selain itu, kamu juga perlu membatasi penggunaan aplikasi atau perangkat lain yang bisa mengalihkan perhatianmu ya. Yang keempat, jadwalkan waktu istirahat yang bermakna. Dengan mengatur waktu istirahat yang efektif, kamu bisa bekerja lebih efisien dan menikmati waktu kerja dari rumah dengan lebih baik. Lalu, gimana caranya ya? Yaitu, poin A, rencanakan istirahat untuk meningkatkan fokus dan mengurangi kecemasan. Istirahat di sini bukan hanya sekedar jeda singkat, tetapi waktu yang benar-benar digunakan untuk memulihkan energi dan pikiranmu, sehingga kamu bisa kembali bekerja dengan lebih produktif. Poin B, keluar untuk makan siang atau lakukan aktivitas fisik.
Kamu perlu meluangkan waktu dari aktivitas bekerja dari rumah untuk makan siang atau melakukan kegiatan fisik seperti olahraga. Ini penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mentalmu, serta meningkatkan produktivitasmu. Poin C, hirup udara segar dan regangkan tubuh. Dengan meluangkan waktu sebentar untuk menghirup udara segar dan meregangkan tubuh, maka kamu akan merasa lebih segar, fokus, dan siap untuk menyelesaikan tugas-tugasmu itu. Yang kelima yaitu berpakaian profesional. Berpakaian profesional saat WFH bukan hanya tentang penampilan fisik ya, tetapi lebih kepada mindset dan cara kita memandang pekerjaan. Dengan berpakaian rapi, kita dapat meningkatkan produktivitas, kepercayaan diri, dan kualitas kerja kita. Caranya yaitu dengan A. Ganti piyamamu dengan memakai pakaian kerja yang nyaman. Sebaiknya, kita tidak terus-menerus mengenakan piyama atau pakaian tidur atau pakaian santai saat bekerja dari rumah. Sebaliknya, lebih baik kita menggantinya dengan pakaian yang lebih rapi, seperti yang biasa kita kenakan saat pergi ke kantor tentunya, namun tetap nyaman saat dipakai di rumah. B. Persiapkan diri secara mental untuk memasuki zona kerja. Maksudnya di sini, persiapkan diri kita secara psikologis untuk fokus pada pekerjaan saat WFH. Ini seperti menciptakan batasan yang jelas antara waktu istirahat dan waktu bekerja, agar kita bisa lebih produktif dan efisien. C. Rasakan perbedaan dengan berpakaian profesional. Jadi, meskipun kita bekerja dari rumah, tetaplah berpakaian profesional untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Baiklah everyone, itulah tips Jitu agar WFH jadi lebih produktif dan berkualitas. Dengan 5 tips ini, kamu bisa mengubah WFH-mu menjadi pengalaman yang positif dan bermakna. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu yang juga sedang WFH ya. Ingat, kunci sukses WFH adalah kedisiplinan dan lingkungan kerja yang mendukung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.